Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan dari program Tadarus Ekonomi Syariah. Ya, kita sudah sampai ke surat Al-Baqarah ayat yang ke-215. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairil falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Dikatakan mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan dan membutuhkan pertolongan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ayat ini sejatinya berkaitan dengan ayat-ayat yang lainnya, yaitu mengenai syariat infak, ya, atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yas'alunaka mada yunfikun, ya, mereka bertanya kepadamu tentang infak, ya, tentang sedekah. Apa yang harus disedekahkan? Mada yunfikun, ya, apa yang harus disedekahkan, dengan apa kita bisa berinfak dan juga bersedekah. Maka dikatakan kul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma anfaqtum min khairin, ya, segala hal yang disedekahkan, yang diinfakkan, ya, dari kebaikan, falil walidain, bagi kedua orang tua, wal akrobin, dan juga para kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, dan juga ibnus sabil. Wa mataf alumin khairin, dan apa saja yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan dari berbagai bentuk kebaikan, ya, dalam bentuk infak, sedekah, fa innallaha bihi alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya. Maka surat Al-Baqarah ayat ke-215 adalah berkaitan dengan bagaimana syariat dari infak, ya, baik itu infak, ya, ataupun juga sedekah, ya. Dalam hal ini berarti peruntukan bagi atau peruntukan sedekah, ya, ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang sedekah, ya, maka kemudian dikatakan, atau tentang infak, gitu ya, ayat ini, maka ya infak itu ya untuk orang tua, kemudian untuk kerabat, ya, kemudian juga untuk anak yatim, kemudian juga fakir miskin, dan juga ibnu sabil, ya. Dan semua kebaikan itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengetahuinya. Kenapa? Karena Allah itu Maha mengetahui, ya. Nah, berarti faedah dari ayat ini sangat banyak sekali, ya. Yang pertama adalah, ya, semangatnya para sahabat untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan kebaikan, ya, di mana mereka bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dikatakan apa? Mada yunfikun, ya, yas'alunaka mada yunfikun. Jadi mereka bertanya, ya, apa nih yang kita bisa infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan semangatnya mereka untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu, dan juga mendapatkan kebaikan. Yang kedua adalah bahwasanya, ya, infak itu adalah segala sesuatu yang baik, ya. Dikatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan menyukai, ya, hal-hal yang sifatnya itu baik. Maka ya infak itu hendaknya, ya, pada barang-barang benda-benda yang memang yang baik, ya, yang baik. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan apa? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, ya, tidak sampai kepada kebaikan atau kebajikan sampai kalian itu menginfakkan, ya, sesuatu yang dicintai, ya, yang paling dicintai oleh dirinya itu, ya. Maka di sini, ya,
Yang kedua yaitu bagaimana syariat infak itu diperuntukkan, yang pertama adalah untuk orang tua, kemudian kerabat, ya, kemudian anak yatim, kemudian fakir miskin dan juga ibnu sabil, yang merujuk pada ayat ini, ya. Selain itu, ya sejatinya syariat infak dalam ayat yang lainnya, dalam hadis yang lainnya juga ya diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, ya orang-orang yang memang itu memerlukan bantuan, misalnya orang fakir, ya kemudian juga mungkin orang-orang yang terlilit hutang, ghorimin misalnya, ya mereka juga mendapatkan ya sedekah, termasuk juga mereka adalah mustahik zakat, ya dikatakan terakhir fa innallaha bihi alim, ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya dari semua infak yang kita lakukan, ya baik itu infak yang sifatnya terang-terangan ataupun tersembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita akan mampu untuk berinfak ya di jalan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memang berhak mendapatkannya, kemudian juga baik itu secara sir ya, secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan, karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua infak yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.